Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Pada video kali ini, aku akan sharing mengenai rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai rumus untuk membulatkan data. Sebelumnya, aku juga sudah membuat video mengenai rumus untuk menjumlahkan data. Nah, teman-teman bisa untuk melihat videonya sambil dipelajari ya, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa rumus untuk membulatkan data. Yang pertama ada rumus round, yang dimana rumus ini digunakan untuk membulatkan data desimal sesuai dengan logika matematika. Logika matematika itu apa sih? Artinya kalau angka desimalnya di bawah 0,5 maka akan dibulatkan ke bawah. Sedangkan jika 0,5 atau lebih tinggi maka akan dibulatkan ke atas. Lalu ada rumus round down yang digunakan untuk pembulatan angka desimal menjadi ke bawah. Maksudnya walaupun angka desimalnya di atas 0,5, misalkan 47,6, kalau kamu kasih rumus ini maka akan berubah jadi 47. Selanjutnya ada rumus round up yang digunakan untuk pembulatan angka desimal menjadi ke atas. Maksudnya walaupun angka desimalnya di bawah 0,5, misalkan 30,1, kalau kamu kasih rumus ini maka akan berubah jadi 31. Selanjutnya ada rumus INT yang digunakan untuk mengambil angka integer atau angka bulat dari data dan membuang data desimalnya. Misalnya ada angka 27,3, kamu kasih rumus INT ini, maka hasilnya adalah 27. Jadi yang diambil angka bulatnya aja. Lalu ada ceiling yang digunakan untuk membulatkan angka ke atas menuju angka terdekat. Misalnya kamu mau data kamu harus kelipatan 12 karena barang harus dipesan dalam satu lusin, atau harus kelipatan 10 orang karena masing-masing grup isinya 10 orang. Jadi kamu bisa menghitung berapa banyak grup yang dibutuhkan. Nah, itu bisa menggunakan ceiling ini, teman-teman. Selanjutnya ada rumus floor, digunakan untuk membulatkan angka ke bawah menuju kelipatan terdekat. Mirip seperti ceiling, misalnya kamu mau data kamu harus berkelipatan 12 karena barang harus dipesan dalam satu lusin, tapi kamu nggak mau membulatkan ke atas dan inginnya membulatkan ke kelipatan 12 sebelumnya. Jadi kamu bisa pakai rumus floor ini. Dan ada rumus M-round yang digunakan untuk membulatkan sesuai dengan kelipatan yang kita mau. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita pelajari soalnya bersama-sama. Oke, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas sama-sama ya teman-teman. Ada round, ada round down, ada round up, dan INT. Pertama kita akan mengisi kolom pembulatan terdekat atau round. Rumusnya sama dengan ketik round, buka kurung, blok sel D4. Nah, di sini aku akan menggunakan 0 untuk pembulatan terdekatnya. Setelah itu enter. Dan ini hasilnya teman-teman. Nah, karena angka di belakang komanya itu 45, maka pembulatan terdekatnya menjadi 89. Oke, kita klik 2 kali dulu teman-teman. Nah, di sini ada contoh nilai yaitu 87,76. Karena di belakang komanya itu lebih dari 50, maka 87,76 jika dibulatkan terdekat menjadi 88. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi kolom pembulatan ke bawah atau round down. Rumusnya yaitu sama dengan ketik round down, lalu buka kurung dan pilih sel D4. Nah, setelah itu titik koma dan kasih 0. Nah, jadi teman-teman kita klik 2 kali dulu. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk hasilnya. Lanjut mengisi kolom pembulatan ke atas atau round up. Rumusnya sama dengan ketik round up, buka kurung, pilih sel D4, titik koma 0 dan tutup kurung. Pada contoh diperlihatkan angka 89,45 yang dibulatkan menjadi 90. Hal ini terjadi karena rumus round up menghasilkan pembulatan angka ke atas, terlepas dari berapapun angka desimalnya.
Lanjut mengisi kolom INT, rumusnya yaitu sama dengan ketik INT buka kurung, pilih sel D4, lalu tutup kurung dan enter. Nah, dari contoh ini, rumus INT ini mengabaikan angka desimalnya dan hanya mengambil angka integer atau angka bulat dari data yang ada di kolom INT ini, teman-teman. Oke, lanjut untuk soal yang baru ya, teman-teman. Di sini ada soal untuk mengisi pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan juga pembulatan terdekat. Nah, di sini di kolom item ini ada beberapa macam kebutuhan ya, teman-teman, dan stok yang dibutuhkan juga udah tersedia. Langsung aja kita isi pembulatan ke atas atau sailing. Nah, di sini aku akan menggunakan kelipatan 12, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Contoh ini, rumus dalam sailing ini memaksakan pembulatan ke atas untuk kelipatan 12. Hal ini menyebabkan data hasil pembulatan selalu lebih besar. Lanjut mengisi rumus floor. Di sini aku juga menggunakan kelipatan 12 dan ini dia hasilnya. Pada contoh, rumus floor ini memaksakan pembulatan ke bawah untuk kelipatan 12. Hal ini menyebabkan data hasil pembulatan selalu lebih kecil dari data aslinya. Bisa bedakan kan antara sailing dengan floor ini. Dan rumus selanjutnya yaitu pembulatan terdekat atau M-round. Di sini juga aku menggunakan kelipatan 12 dan ini dia hasilnya. Nah, jadi rumus M-round ini akan mencari angka terdekat berdasarkan kelipatan 12 seperti yang udah aku masukkan dalam rumus. Oleh sebab itu, di beberapa data pembulatannya lebih besar dari data asli, sedangkan di data lainnya pembulatannya menghasilkan lebih rendah dari data asli. Oke, teman-teman, itu dia rumus-rumus untuk membulatkan data. Nah, mungkin kita juga harus mengetahui kelipatan-kelipatan yang harus digunakan. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Mungkin agak sedikit pusing ya, teman-teman, tapi kalau belajar terus, insya Allah bakal bisa. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Drop it.